Hari ini kita ada di bulan September dan sebagaimana budaya di gereja kita, maka dalam setiap bulannya kita mengupas sebuah topik pembahasan yang mempertajam atau mendekatkan kita kepada tema besar sepanjang satu tahun yang telah dipampangkan sejak akhir tahun sebelumnya atau sejak awal tahun di mana kita berada. Sepanjang 2023 kita berbicara mengenai tahun murah hati. Tema ini mengajarkan kita supaya kita mengerti bahwa salah satu yang Tuhan inginkan dari setiap kita orang-orang percaya di hari-hari ini, khusus di 2023 ini adalah supaya kita menjadikan atau mendorong diri kita menjadi orang-orang yang murah hati. Karena itu sepanjang bulan Januari kita bicara panjang lebar mengenai kebenaran firman Tuhan tentang murah hati, dan kemudian langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk kita menjadi orang-orang yang murah hati dibahas mulai dari bulan Februari, bulan Maret, dan seterusnya. Itu berarti karena kita sudah ada di bulan September, maka kita lebih dekat kepada sebuah tema, kepada penggenapan tema ini, dengan harapan bahwa pada saat kita mengakhiri tahun 2023, setiap kita yang telah belajar dan disuguhkan kebenaran ini telah menjadi pribadi-pribadi yang murah hati. Boleh saya dengar amin? Nah, karena itu Ibu Bapak, salah satu langkah yang akan menolong dan mendorong kita untuk menjadi pribadi yang murah hati, maka langkah tersebut ialah memiliki kehidupan doa atau doa yang berkuasa. Ada dua hal yang sering dipertentangkan berkaitan dengan topik pembahasan soal doa. Saya di waktu lampau pun sering mempertentangkan dua frasa atau dua kalimat ini, bahwa yang benar itu adalah bukan doa yang berkuasa, tapi orang yang berdoa itu yang berkuasa. Ini satu kebenaran. Lalu ada kebenaran lain, sebagaimana yang akan kita bahas ini, kita akan melihat bahwa doa itu pun sebenarnya berkuasa. Jadi tidak berhenti pada orangnya, tapi juga pada aktivitas atau pada kegiatan, yaitu kegiatan doa itu. Nah, satu bulan saya harap cukup untuk membuat kita mengerti seluk-beluk doa dengan mantap. Lukas 10 ayat 38 sampai 42 Ibu Bapak. Mari kita membaca bersama-sama. Sekali lagi Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Kalau saudara sudah ketemu kita baca bersama-sama ya. Dalam hitungan yang ketiga Ibu Bapak, 2, 3, ya. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan khawatir. Kita ulang sekali lagi, 3, iya. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Secara konteks Ibu Bapak, kasus yang dibicarakan dalam ayat Alkitab yang kita baca ini sebenarnya sedang menyoroti tentang adanya ketimpangan yang telah lama berakar, bahkan telah lama membudaya di kehidupan orang-orang percaya.
ketimpangan yang telah lama berakar bahkan telah membudaya di kehidupan orang-orang percaya dimaksud adalah ketimpangan antara aktivitas dengan doa. Ketimpangan antara produktivitas, kegiatan-kegiatan yang bertumbuh dengan doa. Bagaimana ketimpangan tersebut terjadi sehingga menjadi sorotan dari kitab suci kita. Nah, dikisahkan dalam ayat Alkitab yang kita baca ini bahwa ketika Kristus bersama dengan para murid-muridnya dalam perjalanan menuju Yerusalem, sesungguhnya perjalanan itu ibu bapak telah dimulai atau dilaporkan dalam pasal 9 kitab Injil Lukas ini. Jadi pasal 10 ini bukanlah awal dari perjalanan, tetapi awal perjalanan itu sudah mulai dari pasal 9. Nah, dalam perjalanan Kristus tentu tidak seorang diri. Dia bersama-sama dengan para murid-muridnya. Bahkan besar kemungkinan ada orang-orang lain juga yang turut menyertai perjalanan itu. Nah, di tengah-tengah perjalanan mereka tiba di sebuah kampung yang kemudian disebut Betania, ibu bapak. Lalu ada seorang perempuan bernama Marta menyambut Kristus bersama dengan rombongannya. Lalu kemudian Marta melayani Kristus serta tamu-tamu terhormatnya ini dengan penuh keramah tamahan. Marta mempersiapkan ruang tamu, tempat yang baik, yang bersih, nyaman untuk mereka duduk dan juga untuk Kristus bisa mengajar. Tidak berhenti di situ ibu bapak. Keramah tamahan yang ada pada Marta atau kemurahan hati yang ada pada Marta juga terlihat dengan kebersediaan Marta menyuguhkan makanan, menyuguhkan berbagai jenis minuman, bahkan juga mempersiapkan hidangan untuk makan malam yang akan tiba sebentar lagi. Membersihkan perabotan-perabotan, mengatur segala sesuatunya, semua ini dilakukan oleh Marta sebagai bentuk keramah tamahan atau ketersediaan diri Marta untuk melayani Kristus bersama dengan tamu-tamu yang hebat di dalam rombongan Yesus itu. Ternyata ibu bapak sebagaimana yang kita ketahui, melayani sebuah rombongan bukan hal yang mudah. Di awal tadi saya sudah kemukakan kemungkinan besar sekitar 15 sampai 20 orang yang bersama-sama dengan Kristus ini. Sementara Marta hanya seorang diri ibu bapak. Betapa repotnya mengurus keperluan atau melayani 20 orang yang kurang lebih ini. Karena itu tidak heran ibu bapak kalau kemudian seiring dengan waktu. Kecuali tadi yang 20 orang ini mampir sebentar. Lalu ngobrol, minum, kemudian pergi. Alkitab tidak melaporkan berapa lama Kristus dan rombongannya tinggal di rumah Marta. Tetapi yang jelas Alkitab mengedepankan seperti apa kesibukan Marta di dalam melayani, di dalam mengurus Kristus bersama dengan rombongannya ini. Akhirnya Marta kelelahan. Marta menjadi sangat jengkel. Bahkan juga Marta ada dalam keadaan stres. Penulis kitab suci kita memberitahukan ternyata Marta tidak siap menanggung tanggung jawab dari keramah tamahan. Marta tidak siap menanggung tantangan keramah tamahan. Marta tidak siap memikul tanggung jawab melayani Tuhan. Akhirnya Marta datang kepada Kristus. Lalu berkata, "Guru, tidakkah engkau peduli?" Kalimat pertanyaan ini ibu bapak bukan sekedar bertanya kepada Kristus. Kenapa Kristus terkesan melakukan pembiaran?
Ini adalah kalimat yang dibungkus dengan keputusasaan, kejengkelan, stres, marah. Dan kemudian dilampiaskan kepada Kristus. Supaya Kristus bertindak untuk menolong dia dengan menyuruh saudaranya Maria pergi ke dapur membantu dia. Jadi apa yang digambarkan dalam kitab suci kita ini memberitahukan Marta tidak siap memikul tanggung jawab atau menghadapi tantangan dari keramat-tamahan. Tantangan dari keramat-tamahan antara lain adalah kita akan lelah demi menyenangkan, demi melayani orang lain. Kita akan lelah demi melayani Tuhan. Kita akan berkeringat, kita akan berkorban banyak hal demi melayani Tuhan yang terhormat itu. Marta benar-benar tidak siap dengan tanggung jawab dan tantangan yang dihadapkan. Karenanya akibat ketidaksiapan Marta, dia mengutarakan pertanyaan yang menyengat kepada Kristus lagi kasar. Tidakkah engkau peduli? Sekali lagi Ibu Bapak, saya yakin Marta tahu bahwa Kristus ini sangat peduli dengan Marta. Marta tahu bahwa Kristus ini adalah Tuhan. Tetapi kekesalan, kejengkelan dan stresnya Marta menjadikan Marta bicara kasar kepada Tuhannya. Bicara keras kepada Tuhannya. Kekesalan dan kejengkelan Marta menjadikan Marta mempermalukan Tuhannya dan saudaranya bernama Maria. Tidakkah engkau peduli? Saya mencoba membayangkan peristiwa ini Ibu Bapak. Dalam imajinasi saya menduga bahwa permintaan Marta atau pertanyaan Marta kepada Kristus, tidakkah engkau peduli? Ini adalah titik terakhir atau upaya terakhir yang bisa dilakukan oleh Marta dalam menarik perhatian Yesus serta menarik perhatian saudaranya Maria supaya bersedia membantunya mengurusi penyediaan konsumsi untuk Kristus dan rombongannya, untuk makan malamnya, untuk keperluan-keperluan pertemuan di rumahnya. Ini pertanyaan, ini satu-satunya upaya menerobos, menginterupsi atau memotong pembicaraan Kristus dengan mengajukan pertanyaan, "Guru, tidakkah engkau peduli?" Kenapa saya sebut ini upaya terakhir? Saya mengimajinasikan atau membayangkan begini kira-kira Ibu Bapak. Marta ini tentu sudah muter jalan keliling ke sana ke sini supaya mendapat perhatian Maria. Lalu Maria tiba-tiba sadar, oh iya kakakku sendirian repot capek. Ya aku tinggalkanlah sebentar, aku pergi ke dapur bantu. Mungkin Marta ini sudah bolak-balik keluar masuk ruang tamu ambil sesuatu atau letakkan sesuatu dengan harapan Kristus mengalihkan perhatian lalu memberi kode pada Maria yang duduk di dekat Yesus lalu berkata, Maria, lihat kakakmu bantu sibu tuh. Tapi walau Marta udah keliling-keliling, sudah lakukan upaya-upaya untuk menarik perhatian Kristus, menarik perhatian saudaranya Maria, karena tidak kunjung mendapat perhatian. Satu-satunya cara adalah menginterupsi atau memotong percakapan. Guru, tidakkah engkau peduli? Ibu Bapak, saya ingin mendorong di bagian awal ini, dalam keadaan apapun, kita harus siap memikul tanggung jawab atau menghadapi tantangan yang disebut dengan tantangan murah hati, tantangan keramah tamahan, tantangan melayani. Harus siap. Kalau kita tidak mempersiapkan diri, kita bisa seperti Marta, Ibu Bapak. Dia ini melayani Tuhannya. Keluar, kiri, kanan. Ini kan sudah capek kita.
pergi kita CG, nah gitu. WL kita, kemana lagi kita, kunjungan kedukaan, visitasi kejemaatan, visitasi orang sakit, kemana-mana melayani. Ketika kita tidak siap dengan tantangan keramah tamahan atau tantangan melayani, kita bisa nyerotos kepada Kristus. Tuhan, sudah capek aku melayani, tapi apa yang ku dapat? Ini harus hati-hati. Tuhan, semua ku korbankan untuk keluargaku. Begitu baik aku sama keluargaku, tapi apa yang mereka lakukan kepadaku? Ini tantangan dari keramah tamahan. Kalaupun tidak ada orang yang memperdulikan saudara, tidak ada yang memperhatikan saudara, kita harus komitmen tetap ramah. Berat ya. Lu terbahan nih Pak Pendeta. Tetap ramah. Masih 5 orang. Tetap ramah. Tetap melayani. Walaupun saudara udah nyari perhatian, keliling sana sini, lalaplah diperhatikan. Tetaplah melayani. Ini harus tepuk tangan sama Yesus. Nah, coba lihat ibu bapak saudara-saudara. Doa adalah pilihan yang lebih baik. Ketika Marta bertanya pada Yesus, Guru, tidakkah engkau peduli? Lalu apa kira-kira respon Kristus? Ini kan pertanyaan, ini kan pelampiasannya ini ibu bapak. Sebenarnya Marta ini jengkel sama Maria, sama saudaranya. Marta ini kesalnya sama saudaranya Maria. Makanya antara Marta dan Maria ini sering menjadi sebutan. Kalau seseorang punya anak kembar perempuan dua-dua, maka yang paling tua dikasih Marta, yang lebih muda dikasih nama Maria. Jarang nama Marta dan Maria dikasih satu. Marta, Maria. Yang ada itu Maria Magdalena. Jadi ketika Marta mengajukan pertanyaan yang keras, lagi kasar pada Yesus. Guru, tidakkah engkau peduli? Yesus kan bisa saja jawab sambil menegur Marta. Apa maksudmu Marta? Kamu kesal sama Maria, kenapa dilampiaskan ke saya? Nah, kan bisa begitu. Tapi coba lihat jawaban Yesus. Dalam ayat 41. Apa kalimatnya? Coba lihat itu ibu bapak di slide saya. Marta, Marta. 2 kali pengulangan ini saya tanya saudara. Dari kalimat ini kira-kira ini nada marah atau nada sabar? Coba lihat. Yesus ini diterobos. Diinterupsi, bayangkan Kristus lagi khotbah dipotong. Dengan kata kasar. Lalu Kristus menjawab, Marta, Marta. Saya nggak yakin ini nada marah. Kalau nada marah, Marta. Gitu ya kan, cukup sekali. Lalu di belakangnya tanda seru. Marta. Ini Marta, Marta. Berarti Kristus sangat sabar. Kristus sangat memahami pergumulan dari Marta. Sangat memahami lelahnya Marta. Memahami sibuknya Marta. Memahami stresnya Marta. Maka dia menjawab kekesalan Marta, kejengkelan Marta dengan berkata, Marta, Marta. Kalimat selanjutnya ayat 41. Coba lihat saya baca buat saudara. Nah perhatikan ayat 41. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara.
Pernyataan Marta sekali lagi menjelaskan bahwa Kristus tidak marah. Kristus tidak larut dengan kejengkelannya Marta. Kristus tidak terpengaruh dengan marahnya Marta. Kristus tidak menghukum Marta. Yang dilakukan oleh Kristus berdasarkan keterangan Alkitab ialah sebaliknya. Kristus malah menolong Marta untuk memahami. Kristus menolong Marta untuk mengerti mana pilihan yang lebih baik antara sibuk dengan aktivitas atau sibuk di kaki Yesus. Kristus malah menolong dan membantu Marta supaya Marta mengerti mana yang lebih baik antara sibuk dengan semua produktivitas atau urusan-urusan kita dibanding dengan duduk diam di kaki Kristus. Kristus menolong Marta. Makanya kemudian Yesus berkata kepada Marta bahwa Maria telah memilih bagian yang terbaik. Ayat 42. Yesus bilang Maria ini telah mengambil atau memilih bagian yang terbaik. Harapan Marta, Kristus menegur Maria. Harapan Marta, Kristus mengingatkan Maria supaya Maria segera beranjak lalu pergi ke dapur membantu Marta. Yang terucap dari Kristus malah berkata Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Dengan kata lain ibu bapak, Yesus mau bilang begini, Doa adalah pilihan yang lebih baik dibandingkan aktivitas yang sibuk tanpa doa. Yang ngerti boleh ngomong amin kah? Yesus menolong Marta memahami dalam pandangan kerajaan Allah antara aktivitas dan doa tidak boleh dipisahkan. Nilainya harus setara, harus berbanding lurus. Yang ngerti tepuk tangan dong. Yuk, saya mau kasih testimoni nih, kasih kesaksian. Ibu bapak tahu baru beberapa waktu lalu saya menyelesaikan ujian promosi studi puncak kelas doktoral. Menurut saya ya, enggak tahu datanya saya benar apa tidak. Tapi menurut saya di Kabupaten Karo, orang yang murni ngikutin studi S3 murni ya. Di luar kota, mungkin masih kita, masih saya. Kecuali data saya salah. Adapun orang-orang sahabat-sahabat saya lihat S3 ada beberapa orang tapi itu dari provinsi. Saya tidak ingin menghakimi, orang-orang tiba-tiba kuliah 1 tahun tiba-tiba sudah jadi master, sudah jadi doktor. Saya masih jaga hati nurani karena buat saya berat memikul gelar kalau seandainya tidak ditempuh dengan benar. Lalu ibu bapak setelah saya, ini kaitannya dengan doa tadi. Setelah selesai, itu dua kali ujiannya kalau doktoral. Yang pertama ujian tertutup, ada 4 penguji, 2 profesor, 2 doktor. Doktor senior. Kalau ujian tertutup kita babak belur. Dikupas, dihabisin. Karena kita harus mempertanggungjawabkan 400, bahkan ada yang sampai 500 lembar halaman. Saya 400 lebih. Penelitian yang saya harus pertanggungjawabkan. Ketika ujian tertutup,
Saya lewati dengan baik karena bisa memberi pertanggungjawaban dan menguasai. Lalu diberi penyempurnaan. 2 minggu waktunya memperbaiki supaya mendapatkan kualitas yang lebih baik sesuai dengan hasil ujian. Lalu kemarin ujian terbuka, dihadiri, disaksikan oleh banyak orang, oleh para pemimpin, para dosen, mahasiswa, kemudian linknya disebar. Nah, saya serius Ibu Bapak, walau saya sudah berkali-kali menguji skripsi mahasiswa. Karena di samping saya gembala juga dosen mengajarkan, berkali-kali saya nguji skripsi mahasiswa. Dan saya menguasai soal penelitian, saya menguasai karena saya ngerti. Tapi ketika berhadapan dengan ujian semuanya goncang. Profesor dari Universitas Patimura didatangkan. Profesor dari Universitas Cendrawasih didatangkan dalam ujian terbuka. Lalu 3 doktor senior dihadirkan. Jadi ada 5 penguji pada saat ujian terbuka. Saya sudah lihat seperti apa beratnya tekanan. Malam, di samping saya sudah berdoa menguasai semua penelitian. Malam begitu tiba di Jakarta, besok paginya pukul 7 ujian saya. Saya yang pertama. Tidak kunjung berhenti doa. Oh Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan bantu. Tapi doa itu tidak hanya ketika ada di Jakarta. Sudah berkali-kali dilakukan Ibu Bapak. Ketika ujian berjalan, ada 5 penguji, 2 profesor senior, 3 doktor senior. Satu demi satu menjawab, menanyakan, satu demi satu menanyakan. Saya tahu bahwa salah satu keunggulan orang kalau sudah studi puncak adalah setiap kali bicara pasti pakai data. Setiap kali bicara pasti pakai data. Makanya kalau seseorang bercerita, seseorang berbicara tidak ada datanya, itu biasanya bukan orang yang terpelajar. Kita menyebut mereka saja yang terhormat dan yang terpelajar. Kalau memanggil profesor, yang terhormat dan yang amat sangat terpelajar. Itu sebutan kepada mereka. Pertanyaan demi pertanyaan, dosen yang satu demi dosen yang lain, penguji yang satu demi penguji lain, mencecar dengan semua pertanyaan. Setiap kali saya menjawab pertanyaan, saya selalu mengemukakan data. Minta tolong diklik nomor sekian, minta tolong dibantu munculkan halaman sekian. Setiap kali ditanya, saya sebelum jawab minta tolong slide saya nomor sekian. Dan saya memberi jawab satu demi satu berdasarkan data yang saya tulis. Saya tidak jawab kepada mereka apa yang tidak ada di dalam tulisan saya. Penguji yang satu bilang, saya sudah selesai mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan saya sangat puas dengan jawaban-jawaban cerdas dari promovendus. Promovendus itu sebutan seseorang ada di posisi transisi menuju doktor. Jadi peneliti namanya promovendus laki-laki, promovenda perempuan. Saya sangat puas dengan jawaban-jawaban cerdas. Saya sedikit percaya diri. Saya disebut cukup puas mereka dengan jawaban saya. Masuk yang berikut, masuk yang berikut. Semua pada akhirnya. Profesor yang satu, profesor yang kedua, termasuk pimpinan sekolah atau kepala sekolah kami, kepala sekolah yang S3 yang namanya Kaprodi atau Direktur Pasca Sarjana. Direktur kami bilang begini, saya kali ini sangat bangga karena promovendus atau peneliti bisa memberi jawaban-jawaban cerdas dan sangat menguasai penelitiannya sampai halaman-halamannya pun dikuasai. Jawabannya ada di halaman berapa, slide-nya slide halaman berapa, nomor berapa, semua dikuasai. Saya sebagai direktur pasca sarjana sangat bangga hari ini, sangat puas dengan jawaban-jawaban. Profesor yang dari Patimura
menyampaikan dari beberapa doktoral yang saya uji. Penelitian Ruben Yonatan ini penelitian yang paling baik. Saya dapat apresiasi. Dan pada akhirnya Kaprodinya, Direktur Pasca Sarjana bilang begini, Promovendus, apa doanya tadi pagi? Nah ini yang saya maksud itu. Apa doanya tadi pagi? Saya senyum memandang. Serius, dijawab dong. Apa doanya tadi pagi? Kok semuanya bagus? Saya cuma mau bilang begini Ibu Bapak. Pada akhirnya Direktur Pasca Sarjana menyampaikan, maka pada hari ini dengan bangga STT Bethel Indonesia Jakarta memperkenalkan doktor yang baru, Ruben Yonatan. Waduh, saya elus dada, saya bilang Tuhan makasih. Ibu, kalau seandainya saya hanya fokus belajar, tapi tidak disertai doa, saya tidak yakin hasilnya maksimal. Kalau saya hanya fokus doa, belajarnya tidak. Juga tentu tidak akan maksimal. Dalam pandangan kerajaan Allah, doa dan aktivitas tidak boleh dipisah. Harus berbanding lurus. Tepuk tangan untuk Tuhan Allah yuk. Karena itu ibu bapak saudara-saudara sesibuk-sibuknya apapun, berdoalah. Sesukses apapun, berdoalah. Teman saya begitu pulang, ujian promosi itu ternyata dua hal tujuannya. Pertama, kalau dia cerdas, dia menguasai, dia akan dipromosikan. Akan terucap kalimat dengan sangat bangga memperkenalkan. Kalimat itu akan terucap. Tapi kalau dia tidak cerdas dan tidak menguasai, maka dipermalukan. Tidak mudah. Hari Selasa pagi saya, ibu dan anak-anak akan berangkat ke Jakarta. Karena hari Rabu pagi saya akan wisuda, ibu wisuda, Edo wisuda. Sepanjang sejarah STT Petamburan berdiri, sudah 55 tahun. Ini baru kali pertama ada satu keluarga lengkap. Istri, suami, anak. Wisuda bareng-bareng, wisudanya S1, S2, S3. Kiranya Tuhan saja yang dimuliakan. Saya tidak tahu kenapa itu semuanya bisa berurut demikian. Hanya ada kesempatan saya suruh belajar. Kuliah. Mam, kuliah. Edo, kuliah. Rupanya kita sama-sama selesai di akhir. Gak tahu aja tiba-tiba selesai di akhir. 2 hari lalu setelah saya dapat gelar, sudah disandangkan gelarnya, saya diberi SK menjadi ketua Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten Karo. Saya sudah terima SK-nya, saya sudah baca pelajari, itu SK memang SK yang sangat bagus. Karena itu adalah sebuah promosi dan di mana negara, presiden kita hari-hari ini sedang mengajak semua jajarannya untuk fokus kepada koperasi dan UMKM. Saya tidak tahu kalau kemudian posisi itu diberikan dan dipercayakan kepada saya. Makanya sesudah ini saya akan langsung berangkat ke ke Medan, bertemu dengan pimpinan Dewan Koperasi Indonesia, Ketua Umum Nasional di Hotel Danau Toba. Lalu besok ada acara di Aula Gubernur. Saya cuma mau bilang begini sama kawan-kawan. Kerja keras disertai dengan doa. Doa, kerja keras. Saya tertarik, lebih baik kita menang di dalam doa, maka di alam nyata pun kita pasti menang. Karya bagus, doa juga harus tetap bagus. Tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Allah. Saya akan tiba di penghujung ibu bapak. Yuk,
Coba lihat lagi. Itulah yang dilakukan oleh Marta. Marah, kesal. Kenapa mudah marah? Karena kurang berdoa. Kenapa mudah kesal? Karena kurang berdoa. Coba kita selidik dengan rendah hati. Kalau kita mudah jengkel, mudah marah, pasti kesimpulannya adalah karena kita tidak atau kurang berdoa. Akhirnya kita kelelahan. Tapi coba kalau kita dalam doa yang cukup, seberat apapun tantangannya, selelah apapun kita, ada kekuatan baru dari Tuhan. Nabi Yesaya sudah ngomong, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan naik terbang seperti Raja Wali, akan mengatasi semua awan dan permasalahan, dan akan terus dibawa naik. Makanya perlu doa. Ayo ibu bapak, simak apa kata Charles Hummel. Ini adalah seorang peneliti, kemudian dia berkata begini, hidup kita terlalu sering diatur oleh keperluan yang tampak dan untuk menyelesaikan hal-hal yang mendesak. Sementara hal-hal yang penting karena tidak mendesak atau tidak tampak tidak dilakukan, yaitu doa. Begitu kan ibu bapak ya? Karena ini penting, ini tampak, ini kelihatan sangat mendesak. Kemudian kita segera mengurus. Hanya karena doa itu tidak tampak, terlihat tidak mendesak, sering kita abaikan, bahkan kita gantikan. Semua kita tahu kalau doa itu penting ibu bapak. Kitab suci kita mengajarkannya doa penting. Tapi karena tidak tampak, mendesaknya, pentingnya, akhirnya kita abaikan. Kawan, GBI Life Spring harus menjadi orang yang suka berdoa. Menara doa kita mulai bulan September akan berjalan 8 jam atau berapa jam kemarin saya sampaikan. Sekian jam setiap hari. Ada doa puasa setiap Sabtu. Ayo ibu bapak, umat Tuhan, datanglah doa puasa. Berpuasalah. Kita sering sekali dalam menyelesaikan masalah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Kalau kita mau jujur. Karena kita tidak lagi mencari Tuhan dalam menyelesaikan masalah. Kita nggak pernah lagi berdoa dulu menyelesaikan masalah. Kita nggak pernah menggumuli masalah kita melalui puasa, merendahkan hati, meraung-raung. Suasana seperti ini sudah tidak pernah lagi. Kita selalu mengandalkan pikiran kita, kekuatan kita. Makanya kita mudah jengkel, mudah kesal, mudah marah. Ini kesempatan baik. Firman Tuhan mengingatkan, doa harus setara dengan aktivitas. Kita nyanyi sama-sama yuk. Tenang